Halo, selamat malam pemirsa. Ada beragam berita yang menjadi sorotan utama dalam sepekan. Nah, kami hadirkan rangkaian informasinya secara mendalam dan lengkap dalam Top Report yang hadir untuk memberi makna sejumlah berita yang menyita perhatian pemirsa. Ada 4 berita pilihan yang akan diulas secara lugas dan tuntas. Anda juga dapat berpartisipasi dalam jajak pendapat Top Report yang kami lakukan setiap hari Rabu melalui akun media sosial X @metro_tv dan akun Instagram @metro_tv. Bersama saya Vera Bahaswan, inilah Top Report. Pemirsa, disiplin, kerjasama, dan sinergi adalah aturan dasar yang harus dipahami oleh siapapun yang bekerja di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Namun silang pendapat antar pejabat tinggi justru muncul di depan publik menjelang momentum 100 hari pemerintahan. Nah, Presiden Prabowo akhirnya turun tangan menengahi polemik soal pembongkaran pagar laut di Tangerang. Berikut reportase tim liputan Metro TV. Kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Beliau sudah setuju pagar laut, pertama itu disegel, kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabut kan, diusut begitu. Persoalan pagar laut makin diusut, justru makin kusut. Silang pendapat sempat terjadi antara TNI Angkatan Laut dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai pembongkaran pagar. Langkah TNI AL yang sempat membongkar tiang-tiang pancang yang berdiri kini terhenti lantaran dengan dalih dalam investigasi KKP. Ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antar lembaga tinggi. Rabu pekan ini, perintah Presiden Prabowo akhirnya terlaksana, yaitu membongkar pagar laut di Tangerang. Ribuan personel gabungan Kementerian KKP dan TNI Angkatan Laut dibantu nelayan membongkar pagar laut mulai area pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, hingga berakhir di pesisir pantai Kronjo, Kecamatan Kronjo. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali turun langsung memantau pembongkaran. Selain 1.800 personel, TNI AL juga mengerahkan kendaraan tempur atau rampur jenis LVT-7, kendaraan amfibi pengangkut artileri, dan perahu karet. Akhir pekan lalu, TNI AL sebenarnya sudah mulai membongkar pagar laut. Namun, pembongkaran terhenti pada hari kedua. Alasannya, TNI AL akan mencari metode yang lebih efisien. Namun, banyak yang menduga terhentinya pembongkaran sementara karena protes Menteri Kelautan dan Perikanan. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono memang sempat meminta pagar bambu sepanjang 30,16 km di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten tidak dibongkar karena menjadi barang bukti. Gini, kalau pencabutan kan tunggu dulu dong. Kalau sudah ketahuan siapa yang nanam, ya lebih mudah. Kalau nyabut kan gampang ya. Tapi kan nyabut juga seperti kemarin misalnya saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut, saya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti. Setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru bisa. Di sisi lain, TNI Angkatan Laut menyatakan pembongkaran bersama nelayan adalah perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut siap pasang badan jika ada pihak yang memprotes pembongkaran pagar laut ini. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Apapun itu, kalau untuk kepentingan rakyat, ya Angkatan Laut, TNI khususnya, ya kita akan tampil ke depan. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui. Daripada yang ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo, jabatan Menko Kemaritiman memang dihapuskan. Polemik antara Menteri KKP dan TNI Angkatan Laut membuat Presiden Prabowo harus turun tangan. Awal pekan ini Presiden memanggil Menteri KKP ke istana
Hasilnya, Menteri KKP akhirnya menyetujui pembongkaran. Karena kita sudah janji untuk mencabut, maka nanti secara bersama-sama dengan seluruh pihak, ya supaya tidak salah juga. Kalau KKP sendiri yang cabut nanti bisa digugat, dari tiba-tiba ada yang gugat kan repot. Secara hukum itu kita harus perbaiki. Jadi sesuai arahan dari Pak Presiden gitu. Pokoknya sesuai dengan koridor hukum, dan kemudian saya bisa sampaikan di sini, Rabu kita akan bersama-sama dengan seluruh pihak, dan pada saat itu kita akan bongkar. Polemik antar lembaga tinggi negara terkait pagar laut di Tangerang, Banten bertepatan dengan momentum evaluasi 100 hari pemerintahan hasil pemilu 2024. Disiplin, kerjasama, sinergi adalah aturan dasar yang harus dipahami dan dipatuhi siapapun yang bekerja di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Demi membangun sinergi dan disiplin itulah Presiden 3 bulan lalu memboyong para pejabat tinggi ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Tim yang baik, tim yang bisa kerjasama akan memudahkan kita mencapai target-target yang kita tentukan. Saudara-saudara, saya sangat mengutamakan kerjasama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat, saya akan mengajak saudara-saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan. Aroma mafia tanah mengiringi terurainya kabut misteri yang melingkupi persoalan pagar laut ini. Sebelumnya, Kementerian KKP menyatakan sertifikat atas lahan di areal di atas laut adalah ilegal. Sedangkan Kementerian ATR BPN yang menerbitkan sertifikat awalnya seakan tidak ingin terseret dalam urusan di atas laut. Belakangan, Menteri ATR BPN mengonfirmasi keberadaan 263 sertifikat HGB dan 17 sertifikat hak milik di areal pagar laut. Proses pembuatannya juga disinyalir cacat material sehingga harus dibatalkan. Namun pada 15 Januari lalu, polisi sudah memastikan belum ada unsur tindak pidana terkait pagar laut di Tangerang. Polisi pun melimpahkan penanganannya kepada KKP. Padahal sudah menjadi informasi publik bahwa pagar laut di Tangerang tidak memiliki izin sehingga statusnya ilegal. Apakah kuatnya dorongan publik dan istana akan membuat urusan ini terang benderang dan diusut tuntas? Menurut situs Peta Bumi milik Kementerian ATR BPN, sudah ada 263 sertifikat hak guna bangunan di areal pagar laut Tangerang. Luasnya mencapai lebih dari 537 hektar atau setara 5.375.000 meter persegi. Menteri KKP menduga pagar laut didirikan pemilik sertifikat untuk reklamasi alami. Kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat, jadi itu sudah jelas ilegal juga. Nah, artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan, sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu, ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden, dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar. Perlahan namun pasti, isu mengenai pagar laut di Tangerang mulai bersemi. Seiring misteri yang semakin terungkap, makin banyak pula pertanyaan yang harus dijawab. Kabar pagar laut di Tangerang kini tidak terfokus mengenai siapa yang memerintahkan dan mendanai struktur raksasa di kawasan area laut ini. Namun masyarakat kini tertuju pada informasi resmi terbitnya ratusan sertifikat di area laut yang dipagari. Padahal dengan jelas, aturan melarang pemerintah untuk menerbitkan sertifikat di kawasan laut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.